Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita lanjutkan bahasan kita, yaitu Nasha'ihud Diniyah. Qala Allah Ta'ala, wa man ahsanu minallahi hadisan wa man asdaku minallahi qilan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an wa 'allafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum ala safa hufratin minan nari fa anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wala takunu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu wa ulaika lahum azabun azim. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kemukakan wal takum minkum ummatun, dan hendaklah ada di antara kalian satu umat, satu golongan, yad'una ilal khair, yang menyeru secara terus-menerus, continue, yang menyeru ilal khair, kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan terus menyeru secara kontinu, berkesinambungan, memerintahkan dengan kebajikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan secara terus menerus kontinu berkesinambungan mencegah daripada kemunkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan bermula mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menghimbau kepada umat Islam, hendaklah mesti ada di antara kalian satu golongan yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebaikan. Hadirin yang berbahagia, bahwa tidaklah bisa disangkal bahwa pengetahuan
kemudian juga pelaksanaan daripada pengetahuan tersebut bisa pupus, bisa berkurang bahkan menghilang. Tidak disangkal bahwa pengetahuan agama, tidak disangkal bahwa aplikasi dan pelaksanaan agama itu bisa berkurang, bisa bahkan bisa hilang. Oleh karena itu, untuk menjaga yang demikian itu, maka Allah menganjurkan kepada umat Islam, hendaklah ada di antara kalian satu umat, hendaklah ada di antara kalian sekelompok umat yang menyeru secara terus-menerus akan kebaikan. Apa itu kebaikan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al khairu ittiba'u ilal Qur'an, al khairu ittiba'ul Qur'ani wa sunnati. Hadis riwayat Ibnu Mardawai, riwayat Ibnu Mardawai. Bermula kebaikan itu adalah ittiba'ul Qur'an, yaitu mengikuti Quran, wa sunnati, dan sunnah-sunnahku. Jadi itulah kebaikan. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang kemarin kita bahas, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama Islam memiliki dua pilar utama, yaitu Quran dan Sunnah. Apa yang berada di dalam Quran dan Sunnah adalah nasihat. Oleh karena itu sejalan dengan hadis Kanjeng Nabi, yang namanya kebaikan ittiba'ul Quran wa sunnati, yaitu mengikuti Quran dan sunnahku. Apa saja yang diperintahkan oleh Al-Quran dan sunnah harus diikuti. Apa saja yang dilarang oleh Al-Quran dan sunnah harus ditinggalkan. Karena apa? Yang demikian itu adalah al-khair, yaitu kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada di antara kalian satu umat, satu golongan, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Satu golongan yang menyeru kepada kebaikan dan memerintahkan secara terus-menerus, secara kontinu, berkesinambungan, menyeru dengan kebajikan dan mencegah secara terus-menerus, secara kontinu, berkesinambungan, mencegah daripada kemunkaran. Apa itu al-ma'ruf? Al-ma'ruf itu adalah sesuatu yang baik menurut pandangan umum satu masyarakat, selama sejalan dengan al-khair. Selama sejalan dengan al-khair. Jadi jika memang ada di dalam satu kebiasaan di masyarakat, satu budaya di masyarakat yang dianggap baik, kemudian dia tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, dia tidak bertentangan dengan al-khair, maka yang demikian itu adalah al-ma'ruf. Yang demikian itu adalah al-ma'ruf. Akan tetapi hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, pentingnya adanya ulama di sekitar kita biar bisa memilah-pilah. Ada juga sesuatu yang dianggap baik di tengah-tengah masyarakat tapi tidak sejalan dengan al-khair, tetapi tidak sejalan dengan nilai-nilai ilahi.
maka yang demikian itu adalah bukan al-ma'ruf. Sekali lagi bahwa al-ma'ruf itu adalah sesuatu yang baik menurut pandangan umum satu masyarakat selama sejalan dengan al-khair. Kemudian wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemunkaran. Apa itu al-munkar? Al-munkar itu adalah sesuatu yang baik menurut pandangan. Al-munkar adalah sesuatu yang dinilai buruk. Jadi al-munkar adalah sesuatu yang dinilai buruk. Al-ma'ruf sesuatu yang dinilai baik. Al-munkar adalah sesuatu yang dinilai buruk oleh suatu masyarakat serta bertentangan dengan nilai-nilai ilahi, bertentangan dengan nilai-nilai al-khair. Jadi kebalikannya, antara al-munkar dengan al-ma'ruf bertolak belakang. Al-munkar dengan al-ma'ruf bertolak belakang satu sama lain. Al-munkar adalah sesuatu yang dinilai buruk oleh suatu masyarakat serta bertentangan dengan nilai-nilai ilahi, bertentangan dengan nilai al-khair. Banyak juga bertebaran di tengah kita. Satu kebiasaan yang buruk, satu kebiasaan yang jelek, yang tidak patut, yang di luar norma-norma agama, yang di luar norma-norma masyarakat, yang bertentangan dengan nilai-nilai ilahi, maka yang demikian itu adalah al-munkar. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemunkaran ini sudah merajalela. Kemunkaran ini sudah merajalela di tengah-tengah kita, di tengah-tengah umat Islam. Oleh karena itu kita butuh kelompok orang yang bisa mencegah kemunkaran, sekelompok organisasi yang bisa mencegah kemunkaran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran fal yughayyiruhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika ad'amul iman. Sahih Muslim an Abi Hurairah. Man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang di antara kalian melihat akan kemunkaran, fal yughayyiruhu biyadihi, maka hendaklah dia merubah kemunkaran tersebut dengan tangannya. Nah, perlunya kita memilih seorang pemimpin yang beriman. Perlunya kita memilih seorang pemimpin yang bertakwa. Karena biyadihi di sini bisa diartikan dengan kekuasaan. Yang bisa merubah kemunkaran itu, yang memiliki kemampuan untuk merubah kemunkaran adalah para penguasa, salah satunya. Kan begitu? Kita ini rakyat biasa, apalagi kita ini hanya perorangan, susah untuk mencegah kemunkaran. Kalau pemimpin atau pemerintah itu kan mempunyai piranti-piranti, ada bagian hukumnya, ada bagian keamanannya seperti polisi dan tentara. Mereka lah yang memiliki kekuasaan yang bisa mencegah kemunkaran. Oleh karena itu sekali lagi perlunya kita memiliki seorang pemimpin, seorang pemerintah, penguasa yang memiliki iman dan takwa, yang selalu ittiba'il Qur'ani was sunnati. Jadi sekali lagi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa yang melihat di antara kalian akan kemunkaran,
maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Jadi yang demikian ini kita butuh, ya, nggak bisa mencegah kemunkaran secara sendiri, maka dibentuklah satu kelompok atau satu kesatuan yang mempunyai tujuan yang sama untuk mencegah kemunkaran. Fa in lam yastati fa bilisanihi, maka jika tidak mampu dengan tangannya, fa bilisanihi, maka dengan lisannya, dengan perkataannya, dengan ucapannya, untuk mencegah atau merubah kemunkaran. Enggak mampu dengan tangannya, enggak mampu dengan lisannya, fa in lam yastati fa biqalbihi, maka jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ku memohon kepadamu, rubahlah kemunkaran menjadi kebaikan. Tangan biadihi, dengan tangannya dia kagak mampu, dengan lisannya dia kagak berani, maka dengan hatinya, wazalika ad'aful imani, dan bermula yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi mesti ada orang atau sekelompok orang yang bisa mencegah kemunkaran. Kemudian ada lagi satu hadis an Huzaifah ibnul Yamani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawuna 'anil munkar awil yusikannallahu ay yab'asa 'alaikum iqaban min indihi summa la tad'unnahu fala yastajibul lakum. Rawahu Ahmad. Hadis ini Imam Ahmad yang mengemukakannya dari Huzaifah ibnul Yaman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku yang berada di tangannya, la ta'murunna bil ma'ruf, maka hendaklah kalian memerintahkan dengan sebenar-benarnya, memerintahkan dengan kebajikan, wala tanhawunna 'anil munkar, dan hendaklah kalian mencegah daripada kemunkaran. Awil yusikanallahu yab'asa alaikum iqaban min indihi, atau hampir-hampir saja Allah akan mengirimkan kepada kalian siksa min indihi, dari sisine Allah. Summa la tad'unnahu, kemudian kalian benar-benar dan sungguh-sungguh berdoa meminta pertolongan Allah, fala yastajibu lakum, maka akan tetapi tidaklah Allah mengabulkan doa kalian. Ini yang kita khawatirkan. Jika kita tidak mencegah kemunkaran, jika kita tidak memerintahkan kebajikan, ya, maka bisa jadi Allah akan mengirimkan azab atau siksa dari sisinya. Karena begitu banyak kemunkaran merajalela, kemaksiatan merajalela, sementara tidak ada seorang pun atau sekelompok orang yang mencegah kemunkaran dan memerintahkan kebajikan, bisa jadi Allah akan mengirimkan kepada kalian azab dari sisinya. Kemudian engkau memohon kepada Allah,
memohon pertolongan kepada Allah dengan kondisi yang demikian, dengan kondisi yang kemunkaran merajalela, kemaksiatan merajalela, engkau memohon kepada Allah, tetapi kalian tidak berusaha sebelumnya untuk mencegah kemunkaran, kalian tidak berusaha untuk memerintahkan kebajikan. Setelah kemunkaran merajalela, setelah tidak adanya kebajikan, engkau baru memohon kepada Allah, meminta pertolongan, memohon pertolongan dari Allah. Fala yastajibu lakum, akan tetapi Allah tidak akan mengabulkan doa kalian. Allah tidak akan mengabulkan permintaan pertolongan kalian. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kebajikan, mencegah kemunkaran adalah salah satu sarana untuk menghindarkan datangnya siksa Allah. Memerintahkan kebajikan, mencegah kemunkaran salah satu sarana untuk dikabulkannya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulaika humul muflihun, dan bermula mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jika kita mengamalkan, melaksanakan firman Allah ini, insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Wala takunu kalladzina tafarraqu, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berkelompok-kelompok, yang bercerai-berai. Wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dan orang-orang yang berselisih setelah datangnya keterangan yang jelas kepada mereka. Wa ulaika lahum azabun azim, dan bermula bagi mereka ada azab yang besar. Ini peringatan Allah kepada kita semua, kepada umat Islam. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berkelompok-kelompok, yang bercerai-berai. Wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dan janganlah kalian berselisih paham. Jadi ini sekali lagi nasihat Allah kepada kita umat Islam. Hendaklah kita membina persatuan dan kesatuan, menegakkan persatuan dan kesatuan. Jangan seperti orang-orang yang berkelompok-kelompok, yang bercerai-berai. Bagaimana dengan organisasi? Enggak masalah. Yang tidak boleh adalah berkelompok-kelompok dan berselisih. Wawunya waw atop. Wahtalafu wawunya waw atop. Dan janganlah kalian menjadi orang yang berkelompok-kelompok dan berselisih terhadap tujuan. Tujuannya kemuliaan Islam. Bikin kelompok A mangga, bikin kelompok B silahkan. Tapi yang penting jangan berikhtilaf, jangan berselisih untuk tujuan Islam. Berorganisasi silahkan, tapi tujuannya satu, menegakkan agama Allah. Wa ulaika azabun azim, dan bermula bagi mereka orang yang berkelompok-kelompok, yang bercerai-berai, kemudian dia juga berselisih paham yang akhirnya menimbulkan rasa dengki, rasa hasad, rasa amarah, yang akhirnya menimbulkan pembunuhan, membunuh satu sama lain. Ulaika lahum azabun azim, maka bermula untuk mereka azab yang besar. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, itulah nasihat yang Allah kemukakan, yang dinukil oleh pengarang kitab Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Hendaklah
kita harus menegakkan dan membina serta menegakkan persatuan dan kesatuan, menegakkan ukhuwah Islamiyah, sehingga dengan persatuan dan kesatuan tersebut insya Allah Islam menjadi kuat dan jaya, kemuliaan Islam akan mudah diraih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.